guys, kenalin aku Vina Malia. Di sini aku akan bantu kalian untuk memahami konsep gerak rotasi pada pintu. Let's go. Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa gagang pintu itu letaknya berjarak dengan engsel pintu? Kenapa nggak di tengah-tengah pintunya aja? Apakah ini adalah hasil kesepakatan tukang kayu pada zaman dahulu? Ya enggak lah. Kocak. Tapi ada hal yang lebih penting. Kenapa gagang pintu itu letaknya berjarak dengan engsel pintu? Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak pembahasannya. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lakukan sehari-hari, yaitu membuka dan menutup pintu. Gagang pintu adalah peranan terpenting pada proses ketika kita membuka dan menutup pintu. Ternyata, alasan kenapa gagang pintu letaknya di ujung pintu ini sangat berkaitan dengan ilmu fisika. Ketika kita menarik atau mendorong pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak pada lintasan yang melingkar. Pada saat pintu mengayun terbuka ataupun tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros yang letaknya pada engselnya. Ternyata, saat kita melakukan kegiatan tersebut tanpa kita sadari, kita sedang mengaplikasikan konsep torsi. Apa sih torsi itu? Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan huruf T, yang kita baca yaitu tau, dan merupakan besaran pokok, sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Karena besaran pokok, jadi momen gaya atau torsi ini akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Karena momen gaya adalah besarnya gaya yang diberikan untuk membuat benda berputar, maka dapat diformulasikan persamaan dari torsi tersebut. Yang pertama, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, maka momen gaya sama dengan gaya yang diberikan dikali dengan jarak sumbu putar ke titik takap gaya. Yang kedua yaitu jika gayanya bekerja pada lengan gaya membentuk sudut atau tidak tegak lurus, maka momen gaya atau torsi sama dengan gaya yang diberikan dikali dengan jarak sumbu putar ke titik takap gaya dan dikali dengan sudut antara gaya dengan jarak. Apa sih hubungannya momen gaya torsi dengan letak gagang pintu? Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen. Kemudian, kalau kita perhatikan rumus yang tadi, torsi akan sebanding dengan lengan momen dan gaya. Artinya, semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Hal ini yang mempermudah kita untuk membuka atau menutup pintu. Jadi, saat membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau di bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu itu berjauhan, sehingga membuat nilai R itu menjadi besar. Sebaliknya, jika kita membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya di bagian tengah, atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat, dan menyebabkan nilai R itu menjadi kecil. Nah, jadi semakin jauh gagang pintu dari engselnya, momen gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Inilah yang membuat pintu mudah untuk dibuka dan ditutup. Akan tetapi, jika gagang pintu itu lebih dekat dari engselnya, momen gaya yang dihasilkan juga semakin kecil. Itu yang membuat pintu sulit dibuka dan ditutup. Sekian pembahasan dari aku, terima kasih.